Halo Sobat Kris tadi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk meraih mimpi. Oke, langsung aja. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang beasiswa LPDP. Nah, siapa sih yang nggak tahu, nggak kenal tentang beasiswa LPDP ini? Nah, di tahun 2024, untuk yang tahap 1 itu udah sampai di pengumumannya. Tapi untuk yang tahap 2 ini itu baru mau masuk ke pengumuman seleksi substansi ya. Semangat, semoga berikan hasil yang terbaik ya. Nah, ini dari panduan pendaftaran tahun 2024. Mungkin bisa jadi panduan teman-teman buat yang pengen daftar beasiswa LPDP di tahun 2025 untuk gambarannya seperti apa dan apa aja perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, disclaimer ini yang dibahas ini beasiswa LPDP yang jalur regulernya ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Yuk. Nah, di sini LPDP itu berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor serta beasiswa dokter spesialis, dokter subspesialis, dan fellowship untuk putra-putri terbaik Indonesia. Keren banget ya. Ini untuk bagi teman-teman yang udah lulus sarjana, nah yang pengen lanjut ke magister atau yang udah selesai magister ke dokter, boleh banget dicoba kesempatannya. Nah, apa sih beasiswa reguler ini? Jadi beasiswa jenjang magister dan dokter yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia gitu ya, sesuai dengan mekanisme yang udah ditetapin sama LPDP-nya. Terus skema beasiswa reguler ini, nomor pertama ini untuk magister program 1 gelar atau single degree atau 2 gelar. Nah, bisa double degree juga dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan. 24 bulan berarti 2 tahun ya. Nah, ini untuk magister. Kemudian sih ada doktor. Program 1 gelar atau single degree atau 2 gelar double degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 bulan. Wow, 48 bulan. Berarti ini sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahunan berarti ya. Oke, ketentuan tentang program double degree ya tersendiri dalam jadi ini ada yang double degree. Join degree tahun 2024 ini ada buku panduannya sendiri nanti. Nah, kemudian ini ada pendaftaran beasiswa reguler yang telah mempunyai dan mengunggah LOA. Nah, wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan ataupun luar negeri. Oh, jadi yang udah punya LOA itu boleh memilih satu perguruan tinggi, baik itu ada di dalam ataupun di luar negeri. Nah, sedangkan kalau beasiswa reguler yang belum memiliki LOA itu wajib memilih 3 perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri ya teman-teman. Oke. Nah, terus ini jadi pendaftar beasiswa ini bisa memilih perguruan tinggi tujuan atau program studi di luar daftar perguruan tinggi tujuan LPDP gitu ya. Dengan ketentuan hanya dapat memilih satu program tinggi tujuan, wajib mengunggah LOA dan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi tujuan memenuhi kriteria berikut. Unggulan terbaik berdasarkan lembaga instansi profesional keahlian, penilaian lembaga independen dunia dan kredibel yang memiliki reputasi terbaik. Oke, jadi pendaftar beasiswa reguler ini bisa memilih perguruan tinggi tujuan yang di luar dari daftar perguruan tinggi tujuan LPDP gitu ya. Jadi misalkan ada teman-teman pengen daftar di univ itu, tapi itu bukan masuk univ yang dituju sama LPDP gitu, tuh boleh berarti ya. Ini untuk
tahun 2024. Kalau misalkan di 2025 nanti tidak ada perubahan. Nah, apa aja sih cakupan dana yang diberikan? Di sini itu ada dia dan dana pendidikan, itu dari mulai pendaftaran, kemudian dana SPP gitu ya, KT kayak gitu ya. Terus tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, penelitian internasional, publikasi dari semua ini di cover sama LPDP. Kemudian ada dana pendukung, biaya transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan, biaya hidup bulanan juga ya, terus lomba sampai lomba internasional, dana tunjangan keluarga ini khusus buat yang dokter, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Persyaratan umumnya, ini syarat umumnya itu WNI telah menyelesaikan studi untuk diploma 4 atau D4 atau S1 ya untuk magister. Nah, kemudian ini program magister S2 untuk beasiswa dokter atau diploma 4 sarjana yang langsung dokter gitu ya. Pokoknya ya, bagi pendaftar dari diploma 4 atau sarjana langsung dokter wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki LLE dari perguruan tinggi tujuan. Nah, ini harus memiliki LLE ya, memenuhi seluruh kriteria persyaratan sebagai pendaftar beasiswa dokter, beasiswa LPDP. Kemudian jadi ini ya, buat pendaftar yang udah menyelesaikan studi S2 ini tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan S3 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa dokter. Jadi teman-teman yang udah selesai gitu ya studi S2-nya tidak boleh mendaftar pada program beasiswa magister. Begitu pun sama yang udah selesai di S3-nya nggak boleh daftar di beasiswa dokter gitu ya. Nah, kemudian ini bagi pendaftar jenjang dokter pada semua program beasiswa PDP merupakan lulusan dokter spesialis atau dokter subspesialis menggunakan transit nilai dokter spesialis dengan bukti pemenuhan IPK pada masing-masing program. Oke, buat yang lanjut ke dokter spesialis ya, teman-teman. Kemudian ini bagi lulusan perguruan tinggi yang dari luar negeri wajib melampirkan. Yang pertama ini hasil penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi ya, atau Kementerian Agama. Kemudian konversi IPK-nya juga. Kemudian tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah atau konversi IPK pada laman Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama gitu ya. Nah, kemudian di sini pendaftar yang studi ongoing dapat mendaftar. Jadi ongoing itu yang lagi kuliah, misalkan S2 gitu ya, masih S2 itu boleh mendaftar program studi atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang ditempuh. Nah, ini mendaftar pada program studi atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang ditempuh. Kemudian pendaftar yang lulus seleksi substansi wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri yang ditujukan kepada perguruan tinggi atas program studi yang sedang ditempuh, serta menyampaikan surat tersebut kepada LPDP paling lambat 2 pekan. Jadi ini ya, yang buat ongoing ini kalau misalkan dia tak kalau substansi, dia itu harus mengundurkan diri untuk tahun 2024 ya gitu. Terus pendaftar wajib menyerahkan surat pemberhentian resmi dari program studi atau perguruan tinggi. Nah, jadi kalau misalkan ongoing, misalkan teman-teman daftar di Universitas A gitu ya, lagi berjalan gue di Universitas A, nah pengen ikut LPDP, tapi teman-teman itu harus memilih universitas lain gitu. Nah, ketika dinyatakan lulus dari seleksi substansi itu harus mengundurkan diri. Kemudian memilih univ yang sesuai di pendaftaran LPDP itu gitu ya. Ini untuk peraturan tahun 2024. Kemudian di sini
Bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dan mendapat gelar sebelum pematrikulasi, maka LPDP dapat membatalkan statusnya sebagai calon penerima beasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah lulus duluan ketika daftar ongoing ternyata teman-teman ini udah dinyatain lulus tes substansi, tapi teman-teman ini udah selesai studinya di universitas tersebut dan udah mendapatkan gelar, itu nanti dari pihak LPDP itu membatalkan. Terus pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak berdasarkan studi pada program mahasiswa dokter baik di PTN maupun di luar negeri dapat mendaftar beasiswa LPDP di jenjang yang sama dan dibuktikan dengan surat pembuktian atas jenisnya. Berbeka surat rekomendasi yang diterbitkan paling lama 1 bulan di bulan yang sama, yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Nah, jadi teman-teman itu misalkan si LPDP ini dibuka di bulan Juni 2025. Nah, berarti teman-teman minta surat rekomendasi ke dosennya itu ya bulan Juni 2025. Nah, tapi ketika teman-teman itu waktu tahun lalunya itu masih ada surat rekomendasi, tapi di bulan Juni di satu tahun yang lalu sama bulan itu masih bisa digunain ya untuk tahun 2024. Yang penting bulannya sama gitu ya, dan maksimalnya penggunaan itu 1 tahun. Rekomendasi ini bisa secara online ya, kemudian itu bisa secara offline juga. Untuk secara rekomendasi itu bisa dari dosen atau enggak atasan gitu ya. Kemudian bagi pendaftar yang statusnya itu PNS itu harus melampirkan surat usulan atau surat rekomendasi yang ditujukan kepada LPDP gitu ya. Kemudian ini mengusulkan pendaftar untuk mengikuti program LPDP mencantumkan nama lengkap. Kemudian ya, pendaftar ini juga bagi yang buat berstatus TNI juga wajib melampirkan surat usulan gitu ya, atau surat rekomendasi dari pejabat yang membidanginya. Juga sama yang Polri juga ya. Terus ini memilih perguruan tinggi tujuan dan memilih program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler atau kelas yang telah ke LPDP sebagai berikut. Ini ada kelas eksekutif khusus karyawan jarak jauh yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk internasional bagi pendaftar tujuan luar negeri. Kelas internasional bagi pendaftar tujuan studi dalam negeri. Kelas yang diselenggarakan lebih dari 1. Kemudian kelas lainnya tidak memenuhi ketentuan LPDP. Kemudian menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan pada aplikasi. Mungkin nanti langsung ke ya. Menulis profil diri, kemudian ini menulis komitmen kembali, rencana pasca studi dan kontribusi untuk Indonesia, menulis proposal penelitian bagi pendaftar doktor. Jika memiliki publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi, maka pendaftar mengisi riwayat publikasi ilmiah, prestasi, kejuaraan, dan pengalaman organisasi di aplikasi pendaftaran. Teman-teman yang punya kejuaraan atau publikasi itu jurnal, baik itu yang bersinta atau yang tingkat internasional, Scopus, itu dimasukin ya teman-teman. Persyaratan khusus pendaftaran. Nah, ini memenuhi ketentuan batas usia pada 31 Desember. Ini untuk magister paling tinggi berusia 35 tahun, jenjang dokter itu 40 tahun ya teman-teman. Mengunggah IPK wajib memiliki IPK pada jenjang sebelumnya sekurang-kurangnya itu 3 pada skala 4 atau yang setara dibutuhkan dengan hasil tergantung. Untuk dokter itu sekurang-kurangnya 3,25,
Ya, khusus untuk pendaftaran dokter dari program magister tanpa IPK wajib memberikan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Kemudian mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris gitu ya, bisa dari LPS, bisa IELTS gitu ya. Nah, ini untuk TOEFL-nya untuk magister ini skornya 500 ya untuk IELTS begitu. Misalkan ini juga bisa pakai IELTS juga. Nah, ini untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Mungkin ini beberapa memakan waktu yang lama ya, karena kita belajar bahasa itu butuh proses yang panjang. Mungkin buat teman-teman yang emang belum terlalu bisa dalam bahasa Inggris, benar harus disiapin dari jauh-jauh hari, dan itu nggak bisa dadakan atau nggak bisa instan. Apalagi ujian atau real testnya itu kan sertifikatnya nggak langsung keluar ya. Jadi saran kalau misalkan emang pengen ikut daftar, itu harus daftarnya itu jauh-jauh hari ya. Nah, melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi baik online ataupun online ya. Ini LOE-nya juga ya. LOE bagi yang udah dapat LOE juga ya. Perguruan tinggi dan profesi harus sesuai dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran. LOE yang dapat diterima oleh PDP dan LOE tanpa persyaratan bagi perguruan tinggi begitu ya. Pendaftaran bisa PDP melampirkan LOE dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib memberikan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan. Oh, ini kalau misalkan yang melampirkan LOE dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP itu bisa mengajukan penundaan dulu ya teman-teman. Nah, ini bagi pendaftar beasiswa LPDP dengan skema double degree perguruan tinggi atau dalam ini tampilkan LOE juga. Jika LOE tidak sesuai ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya itu dilakukan secara online ya di tahun 2024 ini. Ini diakses di website ini, kemudian melengkapi semua persyaratan, pastikan melakukan submit ya, jangan lupa di submit. Tahapannya ini ada seleksi administrasi, tes bakat, dan konsultasi ya. Jadi ini tuh tahapannya. Pendaftaran seleksinya ini bisa dibuka Januari ya. Kemudian ini ada seleksi administrasi, kemudian pengumuman administrasi, bisa mengajukan tangga juga, terus mengajukan tangga, terus seleksi bakat skolastik biasanya buat seleksi bakat skolastik, terus ini ada seleksi substansi ya. Terus ini periode perkuliahannya. Oke. Nah, ini ada beberapa pelanggaran juga yang harus diperhatikan ya teman-teman. Dokumennya ini berupa biodata gitu ya, terus KTP, ijazah, surat pengertian sebagai bagi yang tidak menyelesaikan studi, terus scan transkrip nilai, misalkan ini penyetaraan ijazah ya buat teman-teman yang di luar negeri mungkin yang kuliah sebelumnya. Ini juga kayak konversi IPK juga itu kan. Ini sertifikat bahasa asing itu kayak TOEFL kayak gitu ya. Ini ada LOE bagi yang pakai jalur LOE gitu ya, surat rekomendasi, surat pernyataan gitu ya. Ini surat usulan tentang teman-teman dari PNS atau TNI atau nggak Polri, terus profil ini pada formulir, terus komitmen kembali ke Indonesia. Ada proposal penelitian khusus dokter, kemudian publikasi ilmiah atau prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi gitu ya. Nah, kemudian ini ada formatnya teman-teman ya. Kembali ke Indonesia, rencana pasca studi ini kayak berupa serta proposal penelitian, ini kayak berupa esai gitu ya. Ini dari 1.500 sampai 200 kata. Teruskan dalam penulisan secara jelas yang konkret dengan tema di atas. Kemudian ini ada
proposal penelitian ini khusus yang dokter ya, untuk yang S3. Ini aja judul penelitian, latar belakang, kemudian perumusan masalah, pernyataan atau tujuan penelitian, kalau bisa metode, desain, signifikansi dan manfaat, kumpulan dasar, daftar pustaka. Nah, ini juga ada contoh format surat rekomendasinya. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman. Nah, ini poin-poin surat pernyataan pada aplikasi sendiri saat melakukan submit. Ini mungkin perlu diperhatikan teman-teman ya. Nah, ini untuk sertifikatnya TOEFL itu bukan TOEFL prediction yang diselenggarakan secara gratis yang ada di sosial media sosial gitu ya. Tapi ini itu TOEFL yang diselenggarakan secara resmi misalkan oleh IELTS gitu ya. Nah, seperti itu contohnya IELTS juga itu resmi, bukan ya TOEFL prediction ya teman-teman. Karena banyak teman-teman yang melampirkan itu sertifikat TOEFL prediction, sehingga alhasil yang nggak lolos seleksi administrasi. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, jangan sampai salah unggah. Nah, ini contohnya yang resmi kayak gini. Terus ya, ini IELTS juga. Nah teman-teman, dan ini karena bahasan itu persiapan yang panjang, jadi teman-teman benar-benar mempersiapkan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang pengen daftar di beasiswa PDP tahun 2025 dimudahkan semuanya. Kemudian teman-teman yang di tahap 2 ini yang masih berjuang, semoga diberikan terbaik ya teman-teman usahanya. Pokoknya jangan lupa berdoa juga. Oke, sekian ya untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Squeeze Study. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat buat orang-orang, bisa lebih berkembang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat untuk mengejar beasiswa.